Selamat malam, are-are semuanya. Saat ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen lagi ya. Salah satu stasiun keberangkatan kereta di kota Jakarta. Nah, di belakang sana udah ning-nong berisik, suara announcement dan macam-macamnya. Hari ini atau malam ini lebih tepatnya saya akan menuju ke arah daerah Operasi 6. Saya sih punya tiketnya sampai Solo, tapi kemungkinan besar besok pagi akan turun Jogja aja deh biar langsung pulang. Dan perjalanan malam ini akan mencoba layanan Mataram yang katanya sudah mendapatkan upgrade sarana menjadi New Generation. Apakah kira-kira infonya benar? Nanti akan kita buktikan sesaat lagi. Saat ini sekitar 1 jam jelang keberangkatan Mataram. Ikuti videonya sampai akhir. Kira-kira turun Jogja apa Solo ya? Terpantau suasana di stasiun Pasar Senen seperti biasanya selalu diramaikan oleh calon penumpang maupun penumpang yang baru saja datang di Jakarta. Dan nampaknya gate untuk keberangkatan Mataram sudah dibuka melalui pintu 1 atau gate 1, jadi tidak perlu melalui terowongan ya. Dan kebetulan juga sudah ada face recognition boarding gate di stasiun Pasar Senen, jadi lebih sat-set, nggak perlu repot-repot persiapan boarding pass dan kartu identitas. Nah ini mantep nih, Mataram rangkaiannya sudah tersedia di jalur 1 stasiun Pasar Senen kurang lebih 40-50 menit sebelum keberangkatan, jadi punya banyak waktu untuk melihat dan mereview eksterior dan interiornya, yang memang kereta Mataram ini sudah mendapatkan upgrade sarana menjadi New Generation. Saya hari ini naik di Eksekutif 1. Wah. Saya kebetulan dapat di single seat paling belakang lagi nih. Wah, mantep banget. Oke, kita simpen tas dulu aja. Waduh. Mataram sekarang sudah berbeda cuy. Tapi ini harusnya kalian kenal ya warna kursinya ini. Ini adalah transit awal New Generation. Ntar kasih jalan. Dan wah, tidak salah pilih padahal saya ngambilnya random banget. Jadi yang nampak di jalur 3 stasiun Pasar Senen ini adalah datangan rangkaian Progo yang sudah menggunakan armada New Generation juga ya. Kalian bisa lihat. Ini baru datang, terus habis ini berangkat kembali menuju ke Lempuyangan. Ini ada yang mau lewat apa ini, silau-silau ini. Jadi seperti yang kalian lihat, ini formasi rangkaian Mataram keberangkatan dari arah Jakarta. Di area depan ini adalah areanya ekonomi.
Kemudian di area belakang di sana itu areanya eksekutif dengan pembangkit. Nah, ternyata kereta makan ini tidak menjadi pemisah antara layanan eksekutif dengan ekonomi lagi kayak kemarin. Malah ada di sekitaran tengah sana. Di antara ekonomi berapa ya? 7, 6, 4 sama 5. Jadi di belakang ekonomi 4, di depan ekonomi 5. Jadi antara eksekutif dan ekonomi ini sekarang tidak ada sekat lagi, langsung bersinggungan. Jadi sebenarnya saya sama Mas Dimas ini satu kereta, cuman Mas Dimas naiknya di kelas ekonomi 7, deket sih sama eksekutif 1. Jadi cuma depan belakang, tapi tetap terpisah. Mas Mulat, tumbal Sri Tanjung saya kayaknya ada di ekonomi 6. Jadi tepat sesuai jadwal kereta Mataram meninggalkan stasiun Pasar Senen Jakarta menuju tujuan akhirnya di stasiun Solo Balapan. Untuk perjalanan Mataram ini, satu kali keberangkatan dari arah Solo merupakan perjalanan pagi dengan jam keberangkatan menjelang pukul 9. Estimasi perjalanan selama sekitar 8 jam, perkiraan tiba di Jakarta sekitar pukul 5 sore. Sedangkan Mataram keberangkatan dari Jakarta merupakan perjalanan malam. Jadwal keberangkatan sekitar pukul 10. Durasi perjalanan juga sekitar 8 jam. Malah sebenarnya kurang 1 menit ya. Jadi 8 jam kurang 1 menit dengan perkiraan tiba di Solo esok hari sekitar pukul 6. Jadi sebagai tambahan informasi aja, perjalanan Mataram ini saling berlawanan tapi saling melengkapi dengan keberadaan perjalanan fajar dan senja utama Solo ya. Jadi kalau Mataram berangkat pagi dari Solo, maka fajar Solo dari Jakarta pagi. Mataram berangkat malam dari Jakarta, maka senja utama Solo berangkat malam dari arah Solo Balapan. Udah kayak Argo Lawu sama Argo Dwi Pangga gitulah. Kayaknya belum lama ya, udah nyampe Bekasi aja. Lah, halo, disuruh turun lewat sana apa gimana? Dari sini guys. Yang warga Bekasi dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh ke Pasar Senen untuk naik Mataram, karena Mataram dijadwalkan singgah secara reguler di Bekasi. Bekasi hujan, rupanya. Aku mau ngomong apa juga bingung ya. Ya gitu aja. Cuman mengabarkan bahwa Mataram berhenti Bekasi. Jadi tidak perlu repot-repot jauh-jauh ngejar ke Pasar Senen, karena selangkah lebih dekat dari rumah Anda. Buat warga yang tinggal Bekasi sih, bisa langsung naik kereta Mataram. Wah, ternyata tadi kita dibuntutin KRL, Rek. KRL-nya baru tiba stasiun Bekasi. Sudahlah, kayaknya waktu singgah di sini sudah hampir habis. Saatnya masuk kembali. Bagaimana situasi di... Oh, ternyata sudah dibikin mode malam, Rek. Terlambat. Ya, tidak bisa ini ya. Nggak ngerti perubahannya rupanya. Atau udah remang-remang aja nih. Jadi meninggalkan Bekasi, pencahayaan di dalam kabin sudah diatur ke dalam mode malam banget. Ini asli remang-remang nih, beda sama kemarin waktu naik Jayabaya, masih cukup terang. Nah ini mode tidur banget, lampu utama, lampu samping atas sudah dipadamkan, menyisakan lampu hias di bawah ya. Tuh kayak gitu, di kanan kiri, di lorong. Ini cakep nih, ini enak buat istirahat, jadi lebih nyaman di mata. Mari kita coba jalan ke depan ke kelas ekonomi, mau menuju ke restorasi deh, meskipun lumayan jauh tapi di eksekutifnya udah lumayan gelap, nggak kelihatan mau pacara minum teh juga.
lebih gelap, Rek. Ini beda ya, di lorong sini nggak ada lampu, apa namanya, lampu orange-nya. Duh. Oke, sudah nyamperin Mas Dimas di ekonomi 7. Mainan tombol aja nih, pokoknya menuju ke kereta makan. Wah, duh. Ini udah nyampe ekonomi 6, tempat Mas Mulat. Mas Mulat ini ngambil nomor besar di ekonomi, ternyata ada di ujung paling depan. Tapi orangnya hilang. Maju lagi. Wow, remang-remang sekali, Rek. Ekonominya lebih remang-remang daripada eksekutifnya. Karena di tengah sini nggak ada lampu tadi ya. Akhirnya udah nyampe ekonomi 5 dan di depan sini adalah restorasi. Akhirnya nyampe. Ini dua berapa? Saya eksekutif 1. 14 dia saya. Ya Pak, makasih. Nih musola, kalau mau sembahyang ada di kereta makan. Wah, karena sudah malam jadi lumayan lengang. Ini nih, ini penghuninya ada di sini, Rek. Itu di kursiku kalau ada kopi. Emang dikirimin pommi berapa? Ya, cuma 2. Habis lah. Habis. Aku tak pesen dulu. Ini bomnya juga. Ini bagian dari bom. Oh, ini juga. Mantap. Numpang, Mas. Mumpung orangnya belum ada. Ya ini sebenarnya udah lumayan malam ya, udah menjelang jam 11. Memang suasana kabin tuh udah remang-remang banget, jadi kayak kurang kondusif buat sesi ritual ini. Kita mencari cahaya di kereta makan, dan kereta makan ini ada di belakang ekonomi 4 ya? 4. Belakang ekonomi 4 dan di depan ekonomi 5. Jadi tidak lagi menjadi pemisah layanan ekonomi dengan eksekutif. Jadi lebih berada di sekitar tengah rangkaian. Ini ritual yang tidak boleh terlupakan, tidak boleh tertinggalkan. 1 gelas teh premium sudah di tangan. Mari kita membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Beliaunya lagi menikmati bom pommi. Satu di sini, satu di kereta ya, di kabin. Tambah minuman wedang uwuh. Aduh, coba kalau teh kita upacara bareng nih, tapi ternyata wedang uwuh, Rek. Biasanya kita naik PSO-an, sekarang naik kereta ya, sekeren dong. Ini. Harus ada peningkatan ya. Feel-nya beda ya. Oke. Mari ngeteh. Mari pommi. Yang punya datang. Jadi tiba-tiba kereta makan juga kena pengaturan mode malam, meskipun ini bukan yang mode malam kayak di kabin penumpang. Ini versi remang-remang ya, lampu utama, lampu lengkung ini dimatikan, jadi suasananya juga ikutan temaram. Padahal sebenarnya kalau kereta makan ya nggak perlu ada mode malam juga sih, karena kan tujuannya buat makan, bukan buat istirahat ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin ada pertimbangan yang lain, saya nggak tahu. Tapi masih lucu kok ini, masih enak dilihat, ornamen-ornamennya juga makin menyala ya. Wow. Oke, saatnya kembali. Pengen mengantarkan Mas Mulat ke kursi ekonomi 6. Saatnya menuju ke kegelapan lagi. Ayo. Ini baru ekonomi 5. Langsung biru gini. Ya, kabinnya gelap gulita, Rek. Ini kalau kamera wide-nya semakin nggak kelihatan.
jadi semakin remang banget. Oh, agak sedikit bergoncang-goncang. Ini kayaknya naik promo dari Jakarta enak nih. Keren lah. Iya, itu kantong baru ya, biar tidak plastik. Mantap. Jadi Mas Mulat duduk di paling depan ya. Coba duduk dong. Jadi kayak aku kemarin waktu naik Lodaya ekonomi. Ya ada yang mau lewat dulu. Tuh kakinya kayak gitu tuh. Ya, resiko di paling depan seperti itu. Oke, Mas Dimas juga mau simulasi duduk di paling depan. Yoi, Yang belakang-belakang tuh nggak bisa. Wayahnya lah. gitulah kira-kira. Ya, aku dari Jogja ke Bandung kayak gitu. Yowis, yuk balik. Selamat menikmati pop mie bom satu lagi. Mari jalan lagi. Saya harus ke belakang lagi. Ke eksekutif 1. Antar Mas Dimas ke ekonomi 7 dulu. Lewat ekonomi 7 soalnya. Nah, sudah sampai di ekonomi 7, Rek. Agak shaky-shaky jadi harus ya, jadi Mas Dimas dapat pilar nomor 14 Salah prediksi. gara-gara salah prediksi pengambilan nomor. Jadi tampilannya atau view jendelanya dapat kaca, pilar, kaca. Setengah dominan pilar. Ya, Nggak apa-apa lah, untungnya aku cuma sampai Cirebon doang. Kalau misalkan Iya. sampai Jogja, aduh. Mas Dimas cuma sampai Cirebon jadi ya sudahlah. Ya, it's okay lah. It's okay. Jadi untuk aduh gelap sekali ya kalau ini pakai kamera 0,5 sampai noisy. Tapi perfect sih kalau misalkan untuk perjalanan jauh ini memang mode malamnya benar-benar disuruh bobo. Ya, mode malam bobo. Ya, lah, tak kembali lagi, Mas. Selamat istirahat. Semoga kebablasan. Ya. Menuju ke eksekutif. Oke, jadi memang seremang-remang itu ya mode malam new generation. Kadang pengen ngambil view yang atau pandangan yang luas pakai kamera 0,5 tapi gelap banget, noise banget. Kalau pakai kamera 1 yang cukup terang itu pandangannya terbatas. Tadi sudah lihat seperti apa ekonomi di Mataram, ekonomi new generation. Sekarang saya sudah kembali duduk di eksekutif 1 yang sama-sama new generation juga. Tapi seperti yang saya bilang, ini bukan transit yang baru karena menggunakan armadanya Argo Dwi Pangga. Jadi seolah-olah saya naik apa ya? Kalau malam dari Jakarta itu berarti naik Argo Lawu ya. Dengan kecepatan perjalanan yang sama, mungkin yang membedakan hanya jumlah stasiun singgah. Karena si Mataram ini juga punya privilege untuk ngebut sampai kecepatan 120 km per jam di petak-petak tertentu. Berbicara mengenai armada eksekutif new generation, fasilitas yang unggul di armada seperti ini adalah kehadiran pintu berpenggerak elektrik yang memastikan noise dari luar itu terhalang ya karena akan menutup otomatis, terhalang masuk ke dalam kabin. Kemudian passengers information display yang futuristik, informatif karena kita bisa lihat kecepatan perjalanan kereta, suhu di dalam kabin, stasiun berikutnya, kemudian keterpakaian toilet juga bisa kita cek. Kemudian sumber pencahayaan juga tidak ketinggalan, termasuk kehadiran mode malam yang cakep banget. Terus apa ya, rak bagasi kabin. Kemudian di sisi tembok ini kita menemukan jendela-jendela yang sudah dilengkapi dengan window shade.
Kemudian ketiadaan meja kecil sudah digantikan fungsinya dengan area jendela yang lebih lega. Terus ada sumber kelistrikan juga. Dan kursi-kursi ini, kursi warna biru khas transit awal ya, 1 sampai 4. Ini merupakan jenis reclining dan revolving. Bisa diatur derajat kemiringan sandaran punggungnya dan diatur mengikuti arah perjalanan kereta maupun sesuai kebutuhan. Dan kursi-kursi ini juga dilengkapi dengan meja lipat di bawah sandaran tangan. Kemudian ada footrest, sandaran kaki. Kemudian ada apa ya? Oh, ada port USB dan port audio jack. Kayaknya gitu aja. Terus oh ya, satu hal lagi. Toilet itu ada di dekat kursi nomor besar. Biasanya bukan biasanya. Ini kebetulan random banget, ini posisinya nomor besarnya di eksekutif 1 ini di belakang, sedangkan di eksekutif 2 ada di depan. Jadi pokoknya toilet itu berada di sekitar nomor besar. Toiletnya ada 2, satu toilet pria dan satu toilet wanita. Udah ya, kayaknya udah saya mention semuanya sih. Kemudian bedanya dengan ekonomi apa sih? Secara fitur itu hampir sama ya. Interior yang beda itu adalah eksterior. Kali ini eksterior beda banget karena yang eksekutif masih pakai transit awal, masih bercorak ombak merah, bukan yang warna pink. Sedangkan ekonominya begitu keluar armada ekonomi new generation itu sudah bercorak standar berwarna biru. Kemudian yang beda lagi adalah kapasitas kabin. Kalau eksekutif kan 50 penumpang, ekonomi itu 72. Dan karena kabin ekonomi memuat lebih banyak, otomatis jarak antar kursinya juga tidak selega eksekutif ya, jadi lebih sempit. Jenis kursinya juga sedikit berbeda, tidak selega kursi di kelas eksekutif, dan tidak dilengkapi meja lipat, tidak dilengkapi footrest gitu ya. Tapi untuk pengalaman duduknya sih mirip-mirip sebenarnya. Kayaknya itu aja sih. Ya, gitu aja. Wih, datang lebih awal coy. Agak tinggi. Selamat datang di stasiun Jatibarang. Karena datang lebih awal, kita punya waktu singgah selama sekitar 5 menit di stasiun Jatibarang. Padahal ya biasanya karena ada perawatan lewat sini tuh udah, atau tiba di sini tuh sudah terlambat. Ini malah datang lebih awal. Apakah sudah ada tanda-tanda beres ya perawatan jalur kereta apinya? Ya senang sih kalau udah beres. Perjalanan sudah mulai on time, malah lebih awal seperti ini. Ngelihat liverynya ini, kalau dari deket gini memang terasa warna merahnya ya, tapi kalau melihat ke area belakang, samar-samar warnanya malah jadi kayak pink, serasa liverynya Argo Bromo Anggrek. Oh ya, sekalian ya Rek, ini kan kebetulan eksekutif 1, nomor besar ada di belakang, kemudian eksekutif 2, nomor besar ada di depan. Nah, jadi yang dibuka pintunya oleh operator, jadi di eksekutif 1 yang dibuka sebelah kiri, kemudian yang di eksekutif 2 yang dibuka sebelah kanan sana. Ya meskipun ini juga bisa dipencet sendiri sih, cuman sama operatornya ini mungkin karena posisinya kebolak-balik, kayak ekonominya yang nomor besar di depan, jadi mungkin yang ini agak sedikit belang sendiri nih, yang dibuka sebelah kiri, yang lainnya di sebelah kanan. Selamat malam, selamat datang pada seluruh penumpang kereta api Jakarta. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Jatibarang.
Rupanya kita bertemu dengan Jayakarta. Ini rangkaian panjang di jalur tengah ya, dari Surabaya Gubeng tujuan Pasar Senen menggunakan armada premium. Nih, Miles Steel. Ini harusnya jadwalnya 00.19 sudah berangkat sih. Ini tadi karena datang awal, malah sekarang berangkatnya sedikit terlambat ya. Sampai saat ini belum berangkat dari Jatibarang. Apakah bergantian jalur dengan Jayakarta bagaimana ya? Sampai harus nunggu Jayakarta masuk dulu. Tidak ada mode malamnya apa gimana? Nih, jam segini nih harusnya udah berangkat dari Cirebon, tapi saat ini kita baru merapat. Nah kan, yang dibuka itu kebalik, itu malah disuruh lompat ke situ. Harusnya lewat sini nih. Jadi harus buka manual. Kayaknya memang karena posisi eksekutif 1 paling terbalik, jadinya dia salah sendiri. Sedangkan yang lain kan di situ tuh berhentinya, pas dibukanya di sebelah kanan, ini di kiri di kiri sendiri. Telat, Rek. Seperti biasa kalau telat udah harus buru-buru berangkat lagi. Ah, elah. Bye. Mas Tim. Selamat pulang, selamat istirahat. Terima kasih. Semoga Buru-buru banget ini. Gara-gara telat buru-buru banget. Telat ini tadi di Jatibarangnya agak lama. Berangkatnya telat ya. Iya. Ya wis. Jadi makanya berhenti di sini cuma 2 menit. Yuk. Mas Sampai Arli, ketemu lagi. Sampai berjumpa lagi. Yap. Yoi. Loh, ada sesuatu. Loh. Wah, lokomotifnya spesial Nataru. Apa ini, Rek? Oh, gelap ya? Nah, gini kelihatan dikit. Oh, Argo Dwi Pangga. Nih, ini sebenarnya armada New Gen, tapi dibalut dengan stiker tematik. Lumayan lah, masih cepat ketemu Argonya Solo. Kita baru mau ngomong ke Solo, dia udah nyampe Cirebon ya dari Solo. Tes, berangkat. Nut. Ini karena eksekutif 1-nya terbalik, jadi kalau yang lainnya dibuka sebelah kanan, ini yang paling kiri doang. Toiletnya udah kebalik ya. Kebalik, yoi. Toilet lagi. Benar. Bisa gitu. Oke, Mas Arli. Sampai jumpa. Semoga selamat sampai tujuan Mataram. Bip. Oh yeah. Yang ini nggak ditutup-tutup ini. Ah, udah nutup. Ditutup sama operator. Oh yeah. Jeda waktu 25 menit keberangkatan antara Bogowonto dengan Mataram dari stasiun Pasar Senen. Dan mengingat kecepatan perjalanan Bogowonto itu maksimal hanya 100 km per jam di petak-petak tertentu, maka barusan kereta Mataram meninggalkan Cirebon, harus mendahului perjalanan Bogowonto ya. Bogowonto mengalah untuk disusul Mataram di stasiun Cirebon Perujakan. Dan setelah Cirebon, rencana singgah stasiun berikutnya, rencana stasiun singgah berikutnya itu adalah Bumi Ayu
perkiraan sekitar jam 2 dini hari, makanya masih ada sekitar 1 jam. Pengen coba agak istirahat dulu, dan suasana di dalam kabin cuma ribet banget ngomongnya ya. Lumayan sejuk, jadi memanfaatkan fasilitas selimut. Jadi tadi sebelum berangkat dari Pasar Senen, Mbak Prami sudah membagikan selimut. Selimut ini dipakai selama perjalanan, tidak berbayar bagi penumpang eksekutif. Kalau penumpang kelas ekonomi bisa pakai juga, tapi harus sewa, jadi berbayar. Kalau nggak salah harganya 10.000. Karena saya duduk di kelas eksekutif, makanya free, sudah termasuk di harga tiket. Enak selimutan. Kalian bisa lihat saya nggak sih gelap-gelapan gini? Wih, awal 3 menit dong. Nah, kebalik kan, yang terbuka otomatis malah yang sebelah sana. Bukan otomatis sih, dibuka sama operator. Perjalanan kereta Mataram saat ini tengah singgah di stasiun Purwokerto. Masuk di jalur 3. Di jalur 1 nampak lokomotif seri CC203 dengan semacam rangkaian apa ya, Kertanegara mungkin atau Malioboro Express itu. Ada yang mau melintas langsung di jalur 2, Rek. Ada cahaya dari arah sana. Saat kereta yang lain berhenti, barusan kereta barang angkutan semen melintas langsung, ngebut banget, kencang pol, mana suara mesinnya Loko JJ206 kayak gitu ya. Dan rasanya menyenangkan sekali kalau naik kereta, datang di stasiun singgah lebih awal dan diberangkatkan tepat sesuai jadwalnya. Hari ini Mataram meninggalkan Purwokerto untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Solo Balapan on schedule. Oh salah, Rek. Tadi saya bilang Kertanegara bukan ya? Ternyata ini adalah armada Malioboro Express. Jadi semalam menjelang mode malam kelewat transisinya dari terang ke gelap. Nah sekarang tiba-tiba ini ya, setelah meninggalkan Purwokerto kok malah dibikin mode remang-remang. Padahal kayaknya biasanya kalau dibikin mode terang itu nanti nih setelah apa ya, paling enggak udah menjelang hampir tujuan akhir. Tapi kok ini baru Purwokerto, masih beberapa stasiun singgah di depan sana udah dibikin mode remang-remang. Jadi ini kayaknya pengaturan pencahayaan di perjalanan Mataram agak unik ya. Ini kalau tadi dibikin mode gelap pun sebenarnya masih sah-sah aja, karena biasanya dibikin kayak gini tuh udah menjelang Jogja, ini tuh baru dibikin terang lagi. Nah ini baru Purwokerto, belum Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, tiba-tiba udah ditambah intensitas pencahayaan di dalam kabinnya. Lucu. Wah, Kutoarjo menyala sekali ya setelah ditambah peron tinggi dan kanopi. Pencahayaannya juga cakep banget, jadi semakin terang. Lihat kanan kiri terang banget. Wih, mantap.
telah tiba di stasiun Kuto Arjo. Lagi-lagi di perjalanan stasiun Kuto Arjo, periksa. Jadi kita tiba 1 menit lebih awal, dan sebelum tiba di Kuto Arjo ini sebenarnya tadi setelah Kroya, kereta Mataram juga melayani singgah secara reguler di apa tadi aku bilang? Setelah Purwokerto, kereta Mataram melayani singgah secara reguler di stasiun Kroya, kemudian stasiun Gombong dan stasiun Kebumen. Saat ini di Kuto Arjo merupakan akhir perjalanan Mataram di daerah operasi 5. Oke, datang awal 1 menit coy. Dan stasiun Wates menjadi saksi kesombongan kereta Mataram, karena di sini kita akan menyusul kereta Singasari yang berangkat lebih awal sekitar 1 jam 10 menit dari Pasar Senen. Lebih awal 1 jam bisa tersusul akhirnya di stasiun Wates. Jadi ya meskipun dia berangkat 1 jam 10 menit lebih awal dari Mataram, tapi karena jumlah stasiun singgah dan kecepatan perjalanannya berbeda dengan Mataram, maka disusul juga stasiun kebanggaannya Profesor Trian dan Mr. Teacher Yoga. Singasari ini masih menggunakan armada mild steel, eksekutif dan ekonominya, ekonomi modifikasi ala premium, karena masih rolling juga dengan kalau nggak salah sama kereta Bangunkarta ya. Jadi sebelum mengakhiri perjalanan hari ini, perjalanan kali ini, apa yang bisa saya share tentang kereta Mataram yang terkini sudah menggunakan armada New Generation. Jadi untuk rute maupun kelas layanan kereta Mataram masih sama. Dari Jakarta dilayani melalui stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kelas layanannya eksekutif dan ekonomi. Semula menggunakan stainless steel generasi yang pertama, sekarang sudah selevel lebih baik dari segi pengalaman perjalanan dan fitur maupun fasilitasnya. Untuk harga tiket, terutama di kelas eksekutif sebagaimana perjalanan kali ini, di kisaran 500.000 sampai 600 ribuan ya, tergantung nanti subclass tiket mana yang kalian peroleh. Kalau membandingkan dua perjalanan eksekutif di rute yang sama, misal dengan Argolawu, Mataram ini ya secara kecepatan sama-sama bisa mencapai 120 km per jam di peta-peta tertentu. Tapi durasi perjalanannya terpaut cukup beda ya. Argolawu hanya 7 jam sampai Solo, sedangkan Mataram sekitar 8 jam. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perbedaan jumlah stasiun pemberhentian. Kalau Argolawu tentu lebih sedikit ya, dari Jakarta, Cirebon, Purwokerto, Jogja, Klaten, Solo. Kalau Mataram lebih banyak, tapi ternyata selisih durasi perjalanannya cukup jauh. Kalau kita bandingkan harganya, Argolawu itu ada di angka 700 sampai 800 ribuan. Ya buat sebagian orang mungkin tidak signifikan, tapi sebagian orang yang lain nilai 100-200 ribu itu cukup besar. Makanya mungkin kalau kalian pengen naik kereta yang durasi perjalanannya
terhitung cukup cepat Jakarta Solo, dan dengan armada yang sekarang sudah senyaman Argo Lawu, maka Mataram pilihannya. Jadi meski armada ekonomi yang menggunakan armada atau transit yang terbaru, tapi di kelas eksekutifnya rupanya menggunakan transit awal ya. Ini kalau nggak salah hitung armadanya Argo Dwi Pangga, jadi pengalaman duduknya ya berasa naik Argo Dwi Pangga atau Argo Lawu lah. Karena dilihat dari pilihan warna kursinya juga berbeda, kemudian corak eksteriornya juga berbeda, makanya aduh ini Mataram rasanya ya udah serasa perjalanan Argo aja, cuman beda durasi perjalanannya. Duduk di single seat paling belakang di eksekutif 1, armada yang saya naiki hari ini memberikan kenyamanan yang cukup baik ya. Dilihat dari pengaturan pencahayaan, meskipun ya sempat mendapatkan mode malam yang tidak maksimal karena harus dibikin mode remang-remang lebih awal, tapi ya sudah cukup baik lah ya, bisa merasakan berbagai pengaturan pencahayaan di perjalanan kali ini. Suhu kabin juga cukup sejuk, selimutan enak, dan suspensinya juga sudah lebih baik dibandingkan pada masa-masa awal pengoperasian transit awal ini ya. Karena dulu-dulu waktu naik Argo Dwi Pangga di awal perjalanannya kayaknya masih terasa cukup kaku, terasa kriat-kriat terutama di jalur lengkung. Tapi sekarang sudah mulai enak nih, udah mulai nyaman lah. Dan yang pasti ini adalah pengalaman pertama saya naik Mataram start dari stasiun Pasar Senen ya, karena dulu saya sempat naik Mataram tapi memulai perjalanan dari Cirebon, dan biasanya naik Mataram itu berangkat perjalanan pagi dari arah Jogja Solo, tapi kali ini bisa akhirnya terwujud berangkat dari stasiun Pasar Senen. Jadi karena tadi sudah meninggalkan stasiun Wates, maka stasiun Yogyakarta sudah di depan mata. Ini adalah menit-menit terakhir sebelum akhirnya saya memutuskan turun di Yogyakarta ya. Sebenarnya tiket saya sampai Solo, tapi nanti bakalan effort lagi untuk pulang ke Jogjanya ya. Karena kalau memutuskan naik KRL kayaknya bakalan penuh ini hari kerja dan jam berangkat kerja juga. Atau kalau pakai Tarsus ya ngongkos lagi, dan masih jeda sekitar 1,5 jam di Solonya. Jadi kayaknya pilihan terbaik adalah langsung turun di Yogyakarta aja, langsung pulang biar bisa cepat istirahat juga. Jadi kira-kira itu aja yang bisa saya bagi. Semoga videonya informatif dan bermanfaat, terutama buat kalian yang berencana naik kereta Mataram. Mataram sekarang sudah glow up dengan permajaan armada New Generation ini. Mari kita bersiap turun. Selamat datang di Yogyakarta. Kelupaan, ada satu hal yang perlu saya mention lagi mengenai jadwal perjalanan Mataram yang menurut pendapat pribadi saya ini enak banget. Berangkat dari Jakartanya sudah malam, tentu sudah selesai jam kerja. Nanti tiba di Jogja Solonya pagi, tidak gelap, jadi sudah terang, jadi bisa langsung kembali pulang ke rumah atau menuju ke tujuan. Nggak usah istilahnya nggak usah menunggu terang di stasiun ya. Jadi ini pilihan perjalanan yang oke punya, ditambah fleksibilitas pilihan kelas layanan, ada eksekutif, ada ekonomi yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Mataram jos. Apa sih Mataram jos? Wah, tepat sesuai jadwal banget, mantap. Itu kereta bandara. Oh, ini KRL tujuan Palur. Udah rame kali kereta di Peron Selatan. Keburu nggak ya? Mau pamitan ke Mas Mulat dulu. Dia ada di ekonomi 6. Jeng, jeng, jeng. Ah, itu dia orangnya. Pamit bos, aku turun sini aja. Alah, pengennya lompat sih. Matur nuwun, pertemuan tidak terduga. Sampai jumpa ya.
Nanti kita rencanakan lagi. Siap, Let's go. sehat-sehat ya. Amit, langsung pulang ya. Yuk. Siap. Nyebrang KRL aja. Jadi itu tadi cerita perjalanan saya naik kereta Mataram dan bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Yogyakarta. Dan akhirnya izin pamit untuk undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di Bersama jalur nomor 3 belok selatan kereta api Mataram. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya ya. Sehat selalu, pamit. Ngagetin banget sumpah announcementnya. Dengan volumenya yang menggelegar seperti itu. Mbok ya, bisa nggak sih agak dikurangi dikit dan pelan-pelan gitu.